Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Azura Ana Haryadi dengan NIM 19106111063 dari kelas D Hukum Internasional Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Kali ini saya akan memaparkan bahasan mengenai subjek-subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional menurut Dickson adalah badan atau entitas yang mampu untuk memiliki kemampuan dan melaksanakan serta kewajiban berdasarkan hukum internasional. Adapun kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki oleh subjek hukum internasional. Yang pertama, mampu menuntut hak-haknya di depan pengadilan internasional dan pengadilan nasional. Yang kedua, menjadi subjek dari beberapa atau semua kewajiban yang diberikan oleh hukum internasional. Yang ketiga, mampu membuat perjanjian internasional yang sah dan mengikat dalam hukum internasional. Yang keempat, menikmati imunitas dari yurisdiksi pengadilan domestik. Adapun macam-macam subjek hukum internasional. Yang pertama, negara. Menurut Konvensi Montevideo 1949 mengenai hak dan kewajiban negara, kualifikasi suatu negara sebagai subjek hukum internasional adalah mempunyai penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintahan yang sah, dan kemampuan untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain. Negara dinyatakan sebagai subjek hukum internasional yang pertama karena kenyataan menunjukkan bahwa negara adalah yang pertama melakukan hubungan internasional. Aturan-aturan yang disediakan oleh masyarakat internasional berupa aturan tingkah laku yang harus ditaati oleh negara apabila negara-negara saling melakukan hubungan internasional. Negara yang menjadi subjek hukum internasional adalah negara yang sah, yang berdaulat, yang tidak merupakan bagian dari negara lain. Artinya, mempunyai pemerintahan sendiri secara penuh dan kekuasaan penuh terhadap warga negara dalam lingkungan kewenangan negara itu. Takhta Suci Vatikan dijadikan sebagai subjek hukum internasional berdasarkan Traktat Lateran pada 11 Februari 1929 antara pemerintah Italia dan Takhta Suci Vatikan mengenai penyerahan sebidang tanah di Roma. Meski bukan negara, Takhta Suci Vatikan mempunyai kedudukan yang sama dengan negara sebagai subjek hukum internasional. Takhta Suci Vatikan memiliki perwakilan diplomatik di berbagai negara di dunia yang kedudukannya sejajar dengan wakil diplomat di negara-negara lain. Ada Palang Merah Internasional. Diakui sebagai subjek hukum internasional karena perannya yang besar dan memberikan pertolongan bagi korban pada Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Selain itu, partisipasinya dalam Konvensi Jenewa 1949 dalam hukum perang dan hukum humaniter. Palang Merah Internasional atau ICRC sampai saat ini masih diakui keberadaannya oleh masyarakat internasional karena kontribusinya dalam membantu wilayah yang berkonflik saat ini. Yang ketiga adalah organisasi internasional. Organisasi internasional kedaulatannya terbatas, yaitu sebatas pada apa tujuan organisasi ini didirikan. Dasar hukum organisasi internasional adalah Advisory Opinion Mahkamah Internasional dalam Reparatory Case 1949. Organisasi internasional harus diakui secara personalitas hukum dan kapasitas hukumnya berdasarkan perjanjian internasional yang membentuknya untuk dapat menjalankan tugasnya. Terdapat organisasi internasional yang tidak didirikan oleh negara-negara atau biasa dikenal dengan International Non-Governmental Organization atau INGO. Konvensi yang dilaksanakan pada tahun 1986 di Eropa menghasilkan pengakuan atas personalitas hukum INGO, namun masih terbatas pada INGO yang berada di wilayah Eropa. INGO yang secara tegas diakui keberadaannya sebagai subjek hukum internasional yang terbatas adalah Palang Merah Internasional, karena kontribusinya yang cukup lama dan pengakuan dari negara-negara yang ada di dunia mengenai organisasi ini. Yang kelima, individu. Individu juga merupakan subjek hukum yang terbatas, yaitu sebatas pada dimungkinkannya individu dituntut di depan pengadilan hukum internasional untuk bertanggung jawab secara pribadi atas namanya sendiri terhadap
kejahatan-kejahatan internasional yang dibuatnya. Selanjutnya ada Organisasi Pembebasan Bangsa atau National Liberation Organization, dapat diakui sebagai subjek hukum internasional bila telah mendapatkan pengakuan oleh subjek hukum internasional lainnya, terutama negara. Tidak ada kriteria khusus. Selama diakui, maka dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional. Multinational corporation dapat menjadi subjek hukum internasional karena dalam perkembangannya multinational corporation harus berhadapan dengan negara-negara tertentu dalam penyelesaian sengketa investasi internasional, perusakan lingkungan, pelanggaran HAM berat, atau kasus-kasus lainnya. Kapasitas internasional dari sebuah multinational corporation tergantung pada hubungan internasional yang terjadi dengan subjek hukum internasional lainnya dan diatur tidak bertentangan dengan norma-norma hukum internasional lainnya. Itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan mengenai subjek-subjek hukum internasional. Semoga bermanfaat pembahasannya. Terima kasih sudah menyaksikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.